Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Tetap semangat ya, walaupun kalian di rumah aja, tetap semangat untuk mengerjai tugas, absen, dan menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, saya ingatkan ya, hari ini, saya akan mengadakan ulangan harian untuk materi ini. Jadi, kalian siapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting di materi pembelajaran hari ini. Jadi yang tidak mengerjakan ulangan harian nilainya akan 0, dan yang telat saya akan kurangi nilainya. Seperti itu. Nah, materi yang pertama di bab pertama itu ada perubahan sosial, dan kemarin sudah saya bahas di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi sekarang saya hanya ingin mengulas kembali tentang materi ini. Di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma atau aturan, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Saya yakin kalian sudah pahami tentang perubahan sosial. Nah, di sini ada faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu ada yang pertama, bertambahnya atau berkurangnya penduduk yang dialaminya itu karena adanya kelahiran dan kematian. Lalu yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Contohnya, teknologi yang semakin lama semakin berkembang ya di zaman sekarang. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan dan revolusi. Nah, masih adanya demo yang menuntut hak-hak atau perang suku yang masih di daerah pedalaman atau di daerah yang terpencil, seperti itu. Nah, yang kedua di sini dari luar, yang pertama ada bencana alam dan peperangan yang mengakibatkan kerusakan bukan hanya material tapi fisik juga, psikis ya. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau budaya lain. Kita orang timur tapi zaman sekarang mengikuti gaya yang kebarat-baratan. Nah, itu. Jadi ada dua ya faktor penyebabnya, ada dari dalam dan dari luar. Nah, saya akan singkat di sini. Ada proses perubahan sosial, ada akulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, akulturasi ini adalah pembauran dua budaya yang menjadi satu tapi tidak meninggalkan kebudayaan aslinya. Jadi mereka walau budaya yang berbaur tapi tidak meninggalkan kebudayaan aslinya. Contohnya misalnya ada masjid dan menara Hindu, mereka saling berbaur tapi tidak meninggalkan kebudayaan aslinya. Yang kedua ada asimilasi. Nah, kalau yang ini pembauran dua budaya yang membentuk kebudayaan baru. Contohnya adalah pernikahan antara dua budaya. Dan yang ketiga adalah difusi, gagasan atau ide yang mempelajari tentang kebudayaan baru. Contohnya di sini adalah orang bule yang sedang mempelajari tentang alat musik angklung ya. Nah, itu. Jadi orang bule di sini menginginkan pembelajaran yang baru untuk kebudayaannya, seperti itu. Jadi saya harap kalian sudah mengerti ya tentang proses perubahan sosial ini.
Nah, di sini ada 6 bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan struktural. Kalau di Indonesia contohnya itu adalah perubahan kabinet yang ada di pemerintah tuh. Itu contohnya perubahan struktural. Kalau perubahan besar dan kecil adalah perubahan besar ini adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung kepada masyarakat, sedangkan perubahan kecil, perubahan yang tidak membawa pengaruh kepada masyarakat. Kalau yang besar kan contohnya ini nih yang ada di pada zaman agraris seperti apa, pada zaman industri manusianya seperti apa, pada zaman informasi seperti apa. Nah, di zaman sekarang adalah masa informasi. Kalau kecil contohnya mode pakaian, gaya hidup. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada perubahan lambat atau evolusi yang bisa dikatakan adalah teorinya Darwin yang bilang kalau misalnya manusia itu berasal dari kera menjadi manusia seutuhnya. Nah, kalau perubahan cepat atau revolusi itu contohnya adalah teknologi di zaman sekarang. Kalau perubahan yang dihendaki, perubahan yang sudah direncanakan, contohnya pemilu presiden yang sudah direncanakan setiap 5 tahun sekali. Sedangkan yang terakhir adalah perubahan yang tidak dihendaki, contohnya bencana alam. Orang-orang gak ada yang tahu, tapi cuma Allah doang yang tahu kapan akan terjadinya musibah. Nah, ada 6 bentuk perubahan sosial. Kalian ingat dan kalian ingat dan kalian pahami tentang contoh-contohnya. Nah, di sini ada teori perubahan sosial. Ada 4, ada evolusi, konflik, fusional, dan siklus. Minggu kedua kemarin saya sudah jelaskan. Kalau teori evolusi sama kayak tadi bentuk perubahan sosial secara evolusi lambat dengan teori Darwin. Terus kalau teori konflik ini yang berasal dari pertentangan kelompok kelas atas dan kelas bawah, contohnya adalah pemerintah dengan masyarakat seperti kita. Kalau teori fungsional, perubahan yang merupakan konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Jadi contohnya misalnya dengan kata dasarnya yang menguntungkan akan diambil, yang tidak menguntungkan tidak akan diambil oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori siklus yang seperti roda berputar dan akan terus mengikuti zaman. Jadi kita tidak bisa menghindari namanya zaman. Kita pasti akan mengikuti terus perubahan zaman. Seperti itu. Nah, di sini ada dampak perubahan sosial yang positif ataupun negatif. Yang positif, terciptanya pola pikir yang semakin terbuka ya, dengan adanya perubahan sosial pasti pemikiran kita lebih luas. Terus meningkatnya taraf pendidikan. Ya, dengan pendidikan yang semakin tinggi tarafnya, pasti akan menjadikan pendidikan itu sangat berkualitas. Terus meningkatnya toleransi. Nah, pasti ya. Terus semakin meningkatnya kepedulian, hampir sama dengan toleransi. Tetapi ada negatifnya nih. Yang pertama, kesenjangan sosial. Contohnya kemiskinan, pengangguran yang semakin marak di Indonesia. Terus hilangnya identitas bangsa. Iya, contohnya anak zaman sekarang lebih menggunakan media sosial dibandingkan harus belajar tentang UUD, seperti itu. Terus meningkatnya tindakan kriminalitas, contohnya kayak maling, copet, begal, kayak gitu. Dan terakhir adalah bersifat individualis dan bersifat konsumtif. Individualis adalah merasa kalau kita bisa hidup sendiri, dan perilaku konsumtif yang ingin menghamburkan duit. Nah, itu dari dampak perubahan sosial. Ada yang positif dan negatif. Oke, ulangan hariannya, petunjuknya yang pertama, buka Google Classroom kalian. Bagi yang belum join, kalian bisa minta ke wali kelas atau ke saya tentang kodenya. Terus buka soal ulangannya, kerjakan dari nomor 1 sampai 5. Tapi kalau saya berubah pikiran, saya akan membuat 1 sampai 10. Di buku tulis kalian, jawabannya difoto kembali dan kirim ke GCR.
Bagi yang tidak mengerjakan UH pertama, nilainya akan 0 dan telat mengumpulkan, nilainya akan dikurangi. Pakai soal dan jawab. Pelajari video pembelajaran di minggu pertama dan minggu kedua, karena dari situ materi saya untuk ulangan nanti. Oke, sekian ulasan materi hari ini. Dan semoga kalian bisa mengerjakan ulangan harian yang saya kasih. Dan insya Allah minggu depan kita akan masuk ke bab 2, yaitu globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.